Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini kita akan membahas secara detail tentang akar permasalahan penyebab terjadinya konflik berdarah atau kerusuhan Ambon pada tahun 1999 sampai tahun 2002. Sebuah tragedi kemanusiaan yang dipicu oleh perkelahian dua orang pria di Terminal Batu Merah Ambon merembet menjadi kerusuhan berskala besar dan bernuansa agama. Kerusuhan yang menelan 5.000 sampai 10.000 korban jiwa ini menjadi salah satu peristiwa paling bersejarah dan membekas bagi masyarakat Ambon atau Maluku. Jadi untuk memahami bagaimana kerusuhan Ambon bisa terjadi dan siapa saja dalang dari kerusuhan ini, kali ini kita akan merangkum bahasan kerusuhan Ambon tahun 1999 sampai tahun 2002 dalam satu rangkaian bahasan secara lengkap. Untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari channel ini. Kita kaum muslimin penallah. Jadi cerita awal dari kerusuhan Ambon ini dimulai pada tanggal 19 Januari tahun 1999 dari sebuah kejadian yang cukup sederhana. Terjadi sebuah pertikaian antara dua orang yang kebetulan berlatar belakang agama yang berbeda. Yang satu beragama Islam dan satunya lagi beragama Kristen. Dalam kasus ini melibatkan salah seorang pemuda yang berprofesi sebagai preman, sedangkan yang satunya berprofesi sebagai supir angkot. Di saat itu ada seorang pemuda yang aslinya itu berketurunan Bugis yang beragama Islam. Ia merupakan seorang preman di daerah tersebut. Di saat itu preman ini sedang meminta uang kepada seorang pemuda asal Mardika, si supir angkot, yang merupakan seorang pemuda yang beragama Kristen. Jadi preman yang satu ini memang sudah terkenal suka meminta uang, dan pemuda Kristen ini adalah korban yang berkali-kali dimintai uang oleh si preman. Jadi bagaimana ya, namanya juga orang bekerja mencari nafkah begitu ya. Jadi tidak mungkin terus menerus memberikan apa yang si preman mau begitu. Sampai akhirnya si supir angkot ini melawan. Dia tidak terima karena dimintai uang terus menerus oleh si preman. Dan di saat itulah akhirnya terjadi sebuah pertikaian yang berakhir baku hantam. Merasa si preman sudah semakin menjadi-jadi, akhirnya si supir angkot asal Mardika ini membawa parang dengan tujuan untuk memberi pelajaran kepada preman tadi. Karena takut dibunuh oleh pemuda Mardika ini, si preman langsung kabur ke pemukiman warga sambil meneriaki kalau dia diserang oleh pemuda beragama Kristen. Disinilah kerusuhan bermula, karena sudah membawa identitas agama tertentu. Padahal tidak ada yang tahu sebab dari pertikaian dan juga antara siapa dan siapa begitu. Hanya karena satu pemuda ini meneriaki agama Kristen, jadinya warga setempat terprovokasi dan tersulut emosi. Di saat para warga mendengar teriakan dari preman tersebut sambil meneriaki kalau dia akan dibunuh oleh pemuda beragama Kristen, warga yang backgroundnya beragama Islam jadi marah dan sampai akhirnya mereka melakukan serangan ke pemukiman warga beragama Kristen. Sebelum terjadi masalah ini mereka tadinya baik. Sama saya juga ada teguran baik sekali. Dan mereka saya juga melayani mereka seperti biasa. Pertikaian yang berawal hanya satu lawan satu sampai akhirnya menjadi kerusuhan antar agama paling mengerikan di Indonesia. Mereka membawa senjata-senjata semacam parang, tombak, panah, dan senjata-senjata tradisional. Sampai akhirnya terjadilah pembakaran rumah warga di saat itu dan juga pembakaran tempat ibadah. Tempat ibadah yang mereka bakar saat itu adalah Gereja Silale. Karena hal ini sudah merambah kemana-mana dan di saat itu belum diketahui siapa provokatornya, serta warga setempat yang diserang cuma tahu ada orang Islam yang menyerang mereka dengan membawa senjata tajam dan tempat ibadah mereka pun dibakar, akhirnya warga di sekitar daerah Mardika jadi ikut tersulut emosi dan mereka pun melakukan serangan balik ke pemukiman warga Islam. Dikarenakan konflik yang berbau sara ini, banyak sekali kerugian yang dialami oleh masyarakat Ambon. Mulai dari rumah-rumah warga yang dibakar sampai ke nyawa yang harus melayang karena kerusuhan yang meledak dengan cepat. Konflik ini pun menyebar kemana-mana, merembet ke daerah lainnya yang ada di Maluku. Sampai-sampai membuat warga Ambon yang tadinya kompak bersaudara pelagandong, akhirnya terpecah belah karena konflik ini. Dan warga beragama Islam serta Kristen jadi berseberangan gara-gara kerusuhan ini. Pihak pemerintah melakukan pengamanan diikuti oleh tetua-tetua yang ada di Ambon yang berhasil mengamankan dan mendinginkan suasana sampai akhirnya di bulan Juli tahun 1999 suasananya menjadi tenang dan banyak orang-orang yang akhirnya menarik diri untuk tidak bertikai lagi
Namun sayangnya, pada Juli tahun 1999 terjadi sebuah ketegangan kembali di daerah Poka karena pemilu dan merambat ke daerah Ambon lainnya. Masyarakat yang berkaca dari kejadian sebelumnya mempersiapkan senjata mereka dan diri mereka masing-masing untuk bersiap siaga jikalau terjadinya perang lagi. Saat itu di Ambon hanya ada satu desa yang dimana masyarakatnya tetap damai, aman, dan tentram serta berbaur antara agama Islam dan Kristen, yaitu sebuah desa yang bernama Wayame. Di sana warganya lebih memilih untuk tetap akur dan damai. Lalu sebuah konflik akhirnya pecah kembali. Penyebabnya karena gesekan pemilu di daerah Poka tadi. Konflik kedua ini pertama kali pecah di Pulau Seram dan Pulau Buru, di mana saat itu warga telah siap dan siaga dengan persenjataan mereka. Ironisnya, di saat ada kunjungan presiden dan wakil presiden ke kota Ambon, namun setelah presiden pulang atau setelah berkunjung, tiba-tiba kerusuhan memuncak dan memanas di kota Ambon. Kerusuhan kali ini menyebabkan banyaknya nyawa yang hilang dan konflik tidak kunjung reda hingga Januari tahun 2000. Jumlah korban jiwa tak terhitung. Tempat-tempat ibadah serta rumah warga juga banyak yang hancur lebur saat itu. Setelah itu kota Ambon kembali mereda dari pertikaian dan telah dilakukan rekonsiliasi atau memulihkan hubungan antara warga yang bertikai antara umat Islam dan umat Kristen. Dalam upaya dengan cara syariat kita guna membebaskan bumi Maluku dari berbagai kerusuhan. Dan dengan itulah kita kaum muslimin Allah. Tak lama dari itu, tiba-tiba muncul pergerakan-pergerakan lain yang berpusat di luar kota Ambon. Gerakan ini semacam gerakan jihad yang dimana ini berpusat di Jogja, Jakarta, serta Bogor. Hal itu justru membuat masyarakat di Ambon menjadi resah, apalagi masyarakat yang beragama Kristen di sana. Dan masyarakat yang beragama Islam sekalipun yang ada di Ambon juga menolak kehadiran orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai laskar jihad ini untuk datang ke kota Ambon. Karena hal tersebut tentu saja hanya akan membuat konflik semakin parah. Namun lagi-lagi ketegangan kembali memanas setelah wakil presiden berkunjung ke Ambon dalam sebuah acara yang bernama SBJ atau Surya Baskara Jaya, yang dimana di dalam acara ini juga dihadiri oleh dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok milisia Batu Merah yang beragama Islam dan juga kelompok Kuda Mati yang merupakan kelompok dari agama Kristen. Hal inilah yang menyebabkan kerusuhan kembali terpicu dan semakin berkepanjangan. Sampai akhirnya pemerintah pun kewalahan untuk menangani konflik yang ada di Ambon saat itu. Karena dianggap sudah sangat krisis, sampai pemerintah lepas tangan dengan kondisi yang ada di saat itu. Mereka jahat, ingin mendirikan negara ini jadi Islam. They are evil. They want to start an Islamic state. They want to change the province into an Islamic country. Kondisi ini akhirnya menimbulkan bangkitnya Front Kedaulatan Maluku yang merupakan pewaris dari Republik Maluku Selatan atau RMS. Di saat itu pemerintah malah menganggap timbulnya kelompok ini justru semakin memperkeruh kondisi yang ada di Ambon. Akhirnya konflik Ambon ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Dan mereka juga memanfaatkan isu tentang agama, yang dimana mayoritas masyarakat Ambon saat itu beragama Kristen. Dan selama bertahun-tahun memang di sana isu sarala yang menjadi penyebab perkelahian dan pertikaian antar warga. Jadi sudah jelas sekali kalau kerusuhan Ambon ini salah satu tragedi kemanusiaan paling kelam dalam sejarah modern Indonesia. Jumlah korban jiwa diperkirakan berada dalam rentang yang luas, yakni antara 5.000 hingga 10.000 orang. Angka ini mencakup mereka yang tewas dalam pertikaian langsung maupun mereka yang kehilangan nyawa akibat penyakit dan kelaparan di kem-kem pengungsian. Selain hilangnya nyawa, konflik ini memicu eksodus besar-besaran yang memaksa sekitar 500.000 hingga 700.000 warga mengungsikan diri. Arus pengungsian ini tidak hanya terjadi di dalam wilayah Maluku saja, tetapi juga meluas hingga ke Sulawesi, Papua, dan Jawa. Gelombang pengungsian ini secara drastis merubah peta demografi dan sosial di Ambon. Kehancuran fisik pun tidak kalah memilukan. Ribuan bangunan yang mencakup sekitar 30.000 hingga 50.000 rumah tinggal hangus terbakar dan rata dengan tanah. Simbol-simbol peradaban dan spiritualitas seperti ratusan masjid dan gereja serta fasilitas publik mulai dari sekolah hingga pasar-pasar tradisional yang menjadi urat nadi ekonomi hancur menjadi puing-puing.
Kerusakan infrastruktur ini mengakibatkan lumpuhnya akses pendidikan dan kesehatan, serta memutus mata rantai mata pencaharian warga, yang pada gilirannya memperdalam penderitaan ekonomi di tengah kerusuhan. Kerusuhan yang berkepanjangan membuat kota Ambon hancur lebur. Sudah banyak nyawa yang meninggal dan ekonomi di kota Ambon saat itu kacau. Barulah peperangan ini mereda dan perdamaian pun terjadi. Saat itu banyak tetua-tetua di Maluku mulai memilih bermusyawarah bermufakat untuk saling damai dari perwakilan agama Islam dan juga perwakilan agama Kristen. Pada saat perdamaian terjadi, ditandai dengan penyerahan beberapa senjata termasuk senjata api. Penyerahan senjata tersebut menjadi sebuah sejarah panjang, yang mana peristiwa ini dialami oleh seluruh masyarakat Ambon yang akhirnya menjadi akhir dari Perang Ambon. Puncak dari upaya formal selanjutnya.